Masih ada, Bawaslu. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto Ukri, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Jangan sombong. Cintai mereka. Tukang beca, ada yang umur 70 tahun masih narik beca. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik beca. Ini ya guys ya kesimpulannya ya. Mengapa Pak Prabowo itu mengkhawatirkan yang tukang becak yang udah umur 70-an tahun, ya kan 60-an tahun, karena dia itu udah ketinggalan zaman guys. Udah ketinggalan zaman bapak-bapak yang udah umur 70 tahun, dan dia itu ingin berkembang di zaman teknologi seperti kayak Gojek, Maxim. Nah, dia itu udah ibaratnya udah nggak tahu lagi zaman teknologi. Bahkan dia itu masih pakai HP jadul. Ya, masih pakai HP jadul. Dan yang saya survei ya, yang saya pengalaman, saya pernah tinggal di kota, dan di situ tuh banyak banget yang udah tua, masih tukang becak, supir angkot, dan susah mendapatkan penumpang ya teman-teman, karena disaingi oleh Maxim, Gojek. Nah seperti itu teman-teman. Bahkan dia cuman bisa dapat 20.000 teman-teman, 20.000 ya kan. Jadi satu orang itu biasanya dia mentarif satu orang itu biasanya 3.000, 2.000 gitu teman-teman. Jadi solusinya di sini Pak Prabowo untuk makan gratis itu sangat tepat bagi saya, karena bisa merata gitu. Jadi tujuannya Pak Prabowo ini agar tidak kelaparan rakyat kita gitu. Seperti Pak Prabowo ini menyampaikan ya teman-teman. Di usia 70, 60 ke atas itu untuk mengikut zamannya teknologi itu sangat susah gitu teman-teman. Sangat susah teman-teman. Jadi dia hidup aja buat makan aja udah bersyukur gitu loh. Jangankan buat nabung aja udah alhamdulillah. Ini aja buat makan aja masih susah gitu teman-teman. Jadi untuk menstabilkan kelaparan di Indonesia ini, Pak Prabowo ini mengajukan tentang makan gratis gitu ya. Tentang makan gratis, jadi bisa merata gitu ya. Kita lanjut. Sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia. Di sini Pak Prabowo menjelaskan tanggal 20 Oktober nanti ini udah sah banget menjadi presiden Pak Prabowo ini ya. Terdepan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut, begitu dia diberi kesempatan dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Nah, kalau korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini. Jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif. Harus kreatif. Harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Yang dia mendedikasikan sebagian hidupnya buat negara, dari usia muda, dari usia 21 tahun sampai sekarang teman-teman. Dia selalu bangkit teman-teman. Dia selalu berjuang gitu. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Buat kalau menurut saya, Pak Prabowo ini memang bisa dibilang dia memang kurus gitu teman-teman, buat masyarakat teman-teman. Di dalam tentara ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. There are no bad soldiers, there are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan ngaung semua.
Artinya faktor pemimpin. Saudara-saudara, Ukri usianya cukup lumayan. Ukri lahir dari suatu cita-cita. Bahkan saya boleh mengatakan Ukri lahir dari suatu impian. Kalian lebih suka dengar sambutan normatif atau mau dengar hati saya? Kira-kira gimana? Hah? Kalau sambutan normatif kan, saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau kasih tahu bahwa dulu cita-citanya impian ini mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar. Waktu itu saya masih muda, sekarang rodo muda. Pingin muda terus, tapi berjiwa muda. Ya. Mungkin semangat saya tidak kalah dengan semangat anak-anak muda di depan saya ini. Ya. Impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an, Indonesia dikatakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus-menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal, kita begitu semangat. Seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh lengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Persaingan antara bangsa, persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Sejarah manusia ribuan tahun. Jadi, saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya, tetapi tidak luas pemahamannya. Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar, kita cekcok di antara kita. Akhirnya, pembangunan yang bisa kita seharusnya tahun 90-an, kita tinggal landas, kita jatuh. Sistem-sistem yang sudah bagus banyak dibongkar. Kita jiplak sistem bangsa lain. Sekarang kita telah mulai bangkit kembali. Setelah 25 tahun, pelan-pelan kita bangkit. Dan ini juga karena faktor kepemimpinan. Saya kira saudara-saudara sudah dengar pendapat-pendapat saya tentang situasi kondisi di tingkat nasional. Tapi saya sekarang ingin bicara di tingkat Ukri. Karena itu saya katakan, prestasi yang saya lihat dalam 2 tahun ini, dalam 3 tahun ini adalah akibat kepemimpinan, leadership, pengorbanan, bakti diantaranya oleh Rektor Ukri, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sufmi Dasko. Kadang-kadang bangsa kita itu kalau melihat prestasi pelit untuk mengucapkan terima kasih. Saya, dengan pengalaman saya sadar kadang-kadang manusia itu cukup dihargai jeripayahnya, dia sudah puas. Tidak perlu diberi uang, tidak perlu diberi apa. Tapi saya perhatikan bangsa kita ini banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ucapan terima kasih saja malas. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya ingat hari ini harus saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Ukri hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Masalahnya saya kenal Pak Dasko ini sebelum dia doktor, sebelum dia profesor, waktu dia masih pesilat. Beliau dulu salah satu pesilat di perguruan yang saya pimpin juga. Ada pesilat yang tumbuh dengan hebat, ada pesilat yang tumbuh tapi kurang hebat. Ini termasuk pesilat yang tumbuh hebat. Silat yang tumbuh hebat. Doktor. Masa depan kita, masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli
teknologi, harus bisa menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu. Kita butuh anak-anak muda yang nanti akan Teknologi. menguasai teknologi. Yang paling penting tadi itu adalah MIPA. MIPA menjadi dasar dari semua. Dari semua masa depan kita akan tergantung kepada MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Menghadapi virus pandemi, kita butuh ahli-ahli biologi. Menghadapi nanti krisis pangan dunia, kita butuh ahli-ahli biologi untuk menghasilkan obat yang bisa terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita butuh ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi. Kita harus bikin obat di Indonesia, bukan import obat lagi. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain. Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, 3 tahun lagi. Masa depan saudara cerah.